Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak Ibu. Kita Alhamdulillah, semua mengulang seperti Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulullah jami'in. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji beserta syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita hari ini dengan lancar. Tidak lupa juga kita kirimkan selalu selawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, Bapak Firman SE. Yang terhormat teman-teman saya semuanya yang dapat hadir menyaksikan presentasi tugas akhir saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherly Khairunisa dengan NIM 2223 dari program D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Mekanisme Penerapan Aplikasi e-Bupot dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 pada PT Semen Padang. Baiklah, pembahasan yang pertama, latar belakang saya memilih judul ini dan memilih tema ini itu digitalisasi dalam perpajakan menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Aplikasi e-Bupot merupakan salah satu inovasi dalam pelaporan pajak untuk PPh Pasal 23 yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Saya memilih 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme penerapan aplikasi e-Bupot dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 pada PT Semen Padang. Yang kedua, saya mengambil bagaimana efektivitas penggunaan e-Bupot dalam meningkatkan efisiensi pelaporan PPh Pasal 23. Dan yang terakhir, saya memilih dan meneliti apa saja kendala yang dihadapi oleh PT Semen Padang dalam menerapkan aplikasi e-Bupot ini. Masih di bab 1, tujuan penelitian saya sesuai rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi e-Bupot dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 pada PT Semen Padang, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan guna mengoptimalisasi penggunaan e-Bupot sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan sesuai peraturan yang berlaku. Masih di bab 1, manfaat dari penelitian saya yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cara penggunaan e-Bupot pada perusahaan dan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah ke dalam dunia kerja atau lapangan. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem e-Bupot, khususnya dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi referensi bagi penelitian sehingga dapat dilanjutkan dalam bidang perpajakan, terutama terkait implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan. Pada bab 2,
terdapat kajian teori. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum pajak. Yang kedua, PPh pasal 23. Dan yang ketiga, penerapan e-book. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan uh, objek yang saya teliti. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Angelica, yaitu tentang tinjauan implementasi ibu kota di perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Ini berupa skripsi di Universitas Erlangga. Yang kedua ada itu Firdaus tahun 2019, juga tentang implementasi teknologi e-Bupot di lingkungan perusahaan multinasional berupa jurnal administrasi dan kebijakan publik. Adapun pada bab 3, metode penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai penerapan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 atau 26 di PT Semen Padang. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Saya meneliti pada PT Semen Padang dengan waktu penelitian selama 6 bulan dari bulan Januari sampai 5 Juni tahun 2024. Selanjutnya ada teknis analisis data. Saya menggunakan analisis deskriptif. Teknik ini digunakan menginterpretasikan hasil pengolahan data wawancara. Meneliti akan menggambarkan hasil temuan berdasarkan data yang diperoleh seperti bagaimana aplikasi e-Bupot meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Semen Padang selama penerapannya. Setelah dilakukan analisis, peneliti akan menyimpulkan temuan dari penelitian dan memberikan rekomendasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi e-Bupot di PT Semen Padang. Baik, terima kasih saya ucapkan hanya itu presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.